Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Video ini merupakan bagian kedua dari sesi perkuliahan yang membahas topik bab 5. Pada bagian pertama dari sesi perkuliahan ini, kita sudah mempelajari hash function serta penerapannya pada hash table. Nah, sesi perkuliahan kali ini kita akan awali dengan pembahasan terkait collisions. To understand the performance of hash tables, you first need to understand what collisions are. The next two sessions covers collisions and performance. First, I have been telling you a white lie. I told you that a hash function always maps different keys to different slots in the array. Dalam sesi perkuliahan kali ini, kita akan berfokus pada topik performa dalam suatu hash table. Dan di sini pertama-tama kita akan pahami dulu apa yang dimaksud dengan collision. Pada sesi perkuliahan sebelumnya, kita memahami yang namanya hash function. Dan hash function ini kita definisikan sebagai suatu function atau suatu fungsi yang akan melakukan mapping atau pemetaan dari setiap nilai string ke nilai numerik tertentu. Dan pada bagian pertama dari sesi perkuliahan ini, kita selalu mengasumsikan bahwa hash function akan selalu melakukan mapping suatu nilai string tertentu secara unik ke suatu nilai numerik tertentu. Hanya saja pada kehidupan sehari-hari, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan hash function yang bisa melakukan hal semacam itu. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. In reality, it's almost impossible to write a hash function that does this. Let's take a simple example. Suppose your array contains 26 slots. Nah, di sini juga ditekankan ya bahwa in reality atau dalam realita, sangatlah tidak memungkinkan bagi kita untuk memiliki hash function yang bisa melakukan proses mapping dengan sempurna. Nah, semisal saja di sini kita memiliki suatu studi kasus sederhana, di mana kita memiliki suatu array yang terdiri dari 26 slots. Dan ini merupakan array yang kita miliki. Bisa nambah di sini ya, indeksnya mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks ke-25. And your function is really simple. It assigns a spot in the array alphabetically. Di sini diasumsikan bahwa kita memiliki suatu hash function yang sangat sederhana, di mana hash function tersebut akan memetakan suatu nilai string berdasarkan urutan alfabet dari huruf pertamanya ke dalam slot array yang tersedia ini. Sebagai contoh di sini, untuk setiap string yang diawali dengan huruf A, maka akan ditempatkan pada slot indeks ke-0. Lalu untuk nilai string yang diawali dengan huruf B, maka akan ditempatkan pada array indeks ke-1. Sedangkan untuk nilai string yang diawali dengan huruf C, akan ditempatkan pada indeks kedua. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Maybe you can already see the problem. You want to put the price of apples in your hash. You get assigned to the first slot. Nah, di sini mungkin kalian sudah bisa melihat permasalahannya. Semisal saja di sini kita mau menempatkan harga apel. Oleh karenanya, string apple ini akan kita lewatkan ke dalam hash function. Dan kalau kita lihat di sini, string apples ini diawali dengan huruf A. Artinya, harga apel akan ditempatkan pada array indeks ke-0. Dan semisal saja harga apelnya adalah 0,67. Then you want to put the price of bananas in the hash. You get assigned to the second slot. Di sini juga disebutkan bahwa kita ingin mencatat harga dari bananas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, string bananas ini diawali dengan huruf B. Artinya, kita bisa menempatkan harga dari bananas ini pada array indeks ke-1. Dan semisal saja di sini harga banananya adalah 0,39. Kita coba scroll down ya. Everything is going so well. But now you want to put the price of avocados in your hash. You get assigned the first slot again. Sejauh ini nampaknya mulus-mulus saja ya. Tetapi di sini semisal saja, kita juga ingin mencatat harga dari avocados. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai string avocados juga diawali dengan huruf A.
Artinya, harga dari avokados ini juga akan ditempatkan pada array indeks ke-0. Dan untuk kasus kita di sini, array indeks ke-0-nya sudah kita alokasikan untuk mencatat harga apples. Nah, kondisi semacam inilah yang dikenal dengan istilah collisions atau tabrakan. Bagaimana guys, harapannya bisa dipahami ya permasalahannya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Oh no, apples have that slot already. What to do? This is called a collision. Two keys have been assigned to the same slot. This is a problem. If you store the price of avocados at that slot, you will overwrite the price of apples. Then the next time someone asks for the price of apples, they will get the price of avocado instead. Collisions are bad, and you need to work around them. There are many different ways to deal with collisions. Nah, di sini kembali ditekankan ya bahwa kita memiliki permasalahan, di mana permasalahannya adalah baik apples maupun avocados, ketika dilewatkan di hash function yang kita miliki, keduanya akan sama-sama menghasilkan nilai 0. Artinya baik harga apples maupun avocados akan dialokasikan pada slot memori indeks ke-0. Dan untuk kasus kita di sini, array indeks ke-0-nya sudah kita alokasikan untuk menyimpan harga apples. Artinya, kalau kita tetap mau memaksakan untuk menyimpan harga avocados, maka harga avocadosnya akan kita tempatkan pada array indeks ke-0. Artinya, harga avocados ini akan menimpa harga apples. Dan konsekuensinya, ketika suatu saat kita butuh untuk mengakses harga apel, maka yang kita peroleh itu bukan harga apel lagi, melainkan yang kita peroleh adalah harga avocados. Dan kondisi semacam ini yang dikenal dengan istilah collisions atau tabrakan. Collision pada hash table ini merupakan kondisi yang buruk yang perlu kita hindari. Dan dalam sesi perkuliahan kali ini, kita akan mempelajari beberapa cara untuk menangani collisions. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. The simplest one is this. If multiple keys map to the same slots, start a linked list at that slot. Di sini kita akan melihat salah satu solusi yang bisa kita terapkan untuk menangani collision. Dan di sini disebutkan bahwa salah satu solusi yang paling mudah untuk menangani collision adalah ketika terdapat dua string atau dua keys yang di-mapping ke slot yang sama atau ke indeks yang sama, maka pada slot tersebut kita akan mulai membentuk linked list. Sebagai contoh di sini ya, slot indeks ke-0 ini pada awalnya diisi oleh harga apel. Tetapi kemudian muncul kebutuhan untuk mencatat harga avocados. Dan hash function yang kita miliki akan mengalokasikan baik apples maupun avocados ke slot array yang sama, yaitu slot array indeks ke-0. Oleh karenanya di sini pada slot array indeks ke-0, kita akan membentuk yang namanya linked list semacam ini. Ini merupakan node pertama dari linked list kita yang akan menampung harga apel. Lalu berikutnya disusul dengan node kedua yang akan digunakan untuk menampung harga avocados. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya? If you need to know the price of bananas, it's still quick. And then, if you need to know the price of apples, it's a little slower. You have to search through this linked list to find apple. If the linked list is small, no big deal. You have to search through 3 or 4 elements. Di sini disebutkan bahwa dengan kondisi semacam ini, sewaktu kita butuh untuk mencari harga bananas, ini akan tetap cepat. Karena running time-nya tetap constant. Kita cukup lewatkan string bananas pada hash function, dan hash function akan mengembalikan indeks 1, yang merupakan indeks dari array, di mana harga bananas tersebut disimpan. Hanya saja kali ini, kalau kita mencari harga apples, maka prosesnya sedikit lebih lamban. Karena ketika string apel dilewatkan ke hash function-nya akan menunjuk ke indeks ke-0. Dan pada indeks ke-0, di sini kita tidak menemui harga apel. Yang kita temui adalah suatu linked list. Artinya, di sini kita perlu melakukan pencarian harga apples pada linked list kita. Nah, selama ukuran linked listnya kecil, ini bukan masalah yang besar. Karena kita cukup melakukan pencarian terhadap 3 atau 4 elemen saja. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya, terkait implementasi linked list pada hash table untuk menangani collision. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. But suppose you work at a grocery store where you only sell produce that start with the letter A. Nah, semisal saja di sini ternyata di grocery store di mana kita bekerja, itu semua produknya atau semua barangnya diawali dengan huruf A. Artinya, semua harga barang yang akan kita catat
itu akan menumpuk pada array indeks ke 0. Sedangkan pada slot array lainnya akan kosong. Dan bisa nampak di sini ya, karena pendekatan yang kita gunakan untuk menangani collision adalah dengan menerapkan linked list, maka kita akan memiliki sederet linked list dalam ukuran yang cukup besar. The entire hash table is totally empty except for one slot, and that slot has a giant linked list. Every single element in this hash table is in a linked list. That's as bad as putting everything in a linked list to begin with. It's going to slow down your hash table. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti hash table kita ini pada dasarnya kosong, kecuali untuk satu slot, karena semua datanya akan numpuk di satu slot. Dan pada slot ini, akan terbentuk suatu linked list raksasa, atau suatu linked list dengan ukuran yang sangat besar, di mana setiap elemen pada hash table kita, itu pada dasarnya tertampung dalam satu linked list yang besar tadi. Nah, kondisi hash table semacam ini bisa dibilang sebagai kondisi hash table yang sangat buruk, karena pada dasarnya di sini sebenarnya kita tidak menggunakan hash table, kita justru menggunakan linked list. Bagaimana guys dengan permasalahan ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. There are two lessons here. The first one is, hash functions are important. And the second one is, a good hash function will give you very few collisions. Setelah kita mempelajari collision, setidaknya ada dua hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah, hash function are important. Hash function itu fungsinya sangat penting sekali. Lalu poin yang kedua, hash function yang baik akan menghasilkan collision dalam jumlah yang kecil. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya kedua poin penting ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Performance. In the average case, hash table take constant time for everything. O1 is called constant time. If you haven't seen constant time before, it doesn't mean instant. It means the time taken will stay the same, regardless how big the hash table is. Di sini disebutkan bahwa secara rata-rata, hash table itu memiliki running time O1 atau O1, atau seringkali dikenal dengan istilah constant time. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah constant time ini tidak berarti instan. Constant time berarti suatu proses akan membutuhkan waktu yang selalu sama tanpa terpengaruh oleh ukuran dari hash table-nya. Nah, di sini terdapat rangkuman dalam bentuk tabel. Yang ini adalah untuk average case atau untuk kasus pada umumnya, dan ini adalah untuk worst case atau kasus terburuk pada hash table kita. Nah, bisa kita lihat di sini ya, baik untuk pencarian, insertion maupun penghapusan data, secara rata-rata, hash table itu memberikan constant time. Sedangkan untuk kasus yang sangat-sangat buruk, hash table akan menghasilkan linear time. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini akan diberikan ilustrasi terkait perbedaan antara linear time, logarithmic time, dan juga constant time. Nah, ini merupakan ilustrasi untuk linear time. Dan salah satu algoritma yang menggunakan linear time adalah simple search. Lalu berikutnya kita coba scroll down. Ini merupakan ilustrasi untuk logarithmic time. Dan salah satu algoritma yang menggunakan logarithmic time adalah binary search. Dan ilustrasi terakhir di sini adalah ilustrasi untuk menggambarkan constant time. Bisa nampak di sini ya, ini sama sekali tidak terpengaruh oleh ukuran datanya. Walaupun ukuran datanya bertambah besar, tetapi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan itu tetap atau konstan. Nah, bagaimana guys terkait perbedaan antara linear time, logarithmic time, dan constant time? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. See how it's a flat line? That means it doesn't matter whether your hash table has one element or 1 billion elements. Getting something out of a hash table will take the same amount of time. Actually, you have seen constant time before. Getting an item out of an array takes constant time. It doesn't matter how big your array is. It takes the same amount of time to get an element. Di sini kembali ditekankan terkait running time, constant time. Constant time pada dasarnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan itu tidak terpengaruh oleh jumlah data atau jumlah elemen atau ukuran data. Dan untuk kasus hash table kita di sini, untuk mendapatkan suatu nilai dari suatu hash table,
itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh berapapun jumlah elemen yang tersimpan dalam hash table kita. Entah itu hanya satu elemen, ataupun 1 miliar elemen. Keduanya sama-sama akan membutuhkan waktu yang sama. Kalau kita mengacu pada beberapa materi perkuliah sebelumnya, di mana ketika kita membahas topik array dan linked list, kita juga mengetahui ya, bahwa array ini juga memiliki running time constant. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. In the average case, hash table are really fast. In the worst case, hash table takes linear time for everything, which is really slow. Let's compare hash table to array and list. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk kasus rata-rata, hash table ini bisa terbilang sangat cepat. Tetapi untuk kasus yang terburuk, hash table ini akan menghasilkan linear time. Nah, di sini kita akan bandingkan performa dari hash table dengan array dan juga linked list. Yang ini merupakan kolom yang menggambarkan performa dari arrays, dan ini merupakan kolom yang menggambarkan performa dari linked list. Lalu untuk kolom yang pertama, ini untuk menggambarkan performa dari hash table dalam kondisi rata-rata. Sedangkan kolom kedua ini menggambarkan performa dari hash table untuk kondisi terburuk. Dan bisa nampak di sini ya, hash table ini memiliki performa yang bisa terbilang superior bila dibandingkan dengan array maupun linked list untuk kasus pencarian data, penambahan data, maupun penghapusan data. Tetapi untuk kondisi terburuk, hash table ini memiliki performa yang paling parah bila dibandingkan array dan linked list. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Look at the average case for hash tables. Hash tables are as fast as arrays at searching, getting a value at an index, and they are as fast as linked lists at inserts and deletes. It's the best of both worlds. But in the worst case, hash tables are slow at all of those. So it's important that you don't hit worst case performance with hash tables. And to do that, you need to avoid collisions. To avoid collision, you need a couple of things. The first one is a low load factor, and the second one is a good hash function. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam kondisi rata-rata, hash table itu memiliki performa atau kecepatan yang setara dengan array untuk kasus pencarian data. Karena keduanya sama-sama menerapkan random access. Selain itu, hash table juga memiliki performa yang setara dengan linked list untuk kasus penambahan data maupun penghapusan data. Artinya, di sini kita bisa simpulkan bahwa hash table ini memiliki performa yang lebih superior bila dibandingkan dengan arrays dan linked list. Hanya saja pada kondisi terburuk, hash table malah lebih lamban bila dibandingkan baik linked list maupun array. Oleh karenanya di sini sangatlah penting bagi kita untuk menjaga agar hash table kita tidak menyentuh kondisi terburuknya. Dan upaya untuk menjaga performa dari hash table ini akan sangat dipengaruhi pada kemampuan untuk menghindari terjadinya collision. Dan di sini terdapat dua hal yang dibutuhkan untuk menghindari collision. Yang pertama adalah load factor yang kecil. Lalu poin kedua adalah hash function yang bagus. Nah, kedua poin ini merupakan kunci untuk dapat menghindari collision. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan mengenal yang namanya load factor. The load factor of a hash table is easy to calculate. Pertama-tama di sini kita akan mempelajari cara untuk melakukan kalkulasi load factor dari suatu hash table. Nah, di sini formulanya cukup sederhana. Number of items in hash table dibagi dengan total number of slots. Atau dengan kata lain, formulanya adalah jumlah item ataupun jumlah elemen yang tersimpan dalam suatu hash table dibagi dengan total slot yang tersedia pada hash table tersebut. Hash tables use an array for storage. So you count the number of occupied slots in an array. For example, this hash table has a load factor of 2 divided by 5, or 0.4. Di sini kita kembali diingatkan bahwa hash table mengimplementasikan array sebagai media penyimpanan data. Sebagai contoh, di sini merupakan kondisi dari array yang kita miliki saat ini. Dan bisa kita lihat di sini ya, total jumlah slotnya itu terdiri dari 5 slot. Lalu total jumlah item yang tersimpan ada 2, yaitu 1 dan 0. Oleh karenanya, kalkulasi load factor-nya adalah 2 dibagi 5, atau 2/5
atau 0,4. Nah, bagaimana guys terkait dengan kalkulasi dari load vector? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. What's the load vector of this hash table? Nah, di sini kita dihadapkan pada kondisi hash table kedua. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, berapa load vektornya? Nah, di sini kita bisa jawab 1/3. Karena jumlah item yang tersimpan ada 1, dan total jumlah slotnya ada 3. Load vector measure how many empty slots remain in your hash table. Di sini juga disebutkan bahwa load vector itu digunakan untuk mengukur berapa banyak slot kosong yang masih tersedia pada hash table yang kita miliki. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Suppose you need to store the price of 100 produce items in your hash table, and your hash table has 100 slots. In the base case, each item will get its own slots. Nah, semisal saja di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk mencatat harga barang dari 100 jenis item atau dari 100 jenis barang. Dan di sini kita memiliki hash table dengan total jumlah slotnya 100. Artinya di sini pada kondisi terbaik, setiap item akan menempati satu slot yang berbeda, dan tidak ada tabrakan sama sekali. Nah, pada kondisi semacam ini berarti, this hash table has a load vector of 1. Load vector dari hash table kita adalah 1. What if your hash table has only 50 slots? Lalu bagaimana kalau andai kata hash table yang kita miliki ini hanya terdiri dari 50 slots? Then it has a load vector of 2. Berarti load vektornya adalah 2. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. There is no way each item will get its own slot, because there aren't enough slots. Means you have more items than slots in your array. Once the load vector starts to grow, you need to add more slots to your hash table. This is called resizing. Nilai load vector 2 seperti yang kita temui pada kasus yang sebelumnya, ini mengindikasikan bahwa kita tidak memiliki jumlah slot yang mencukupi. Di sini disebutkan bahwa ketika kita memiliki load vector lebih dari 1, berarti kita memiliki jumlah item yang lebih banyak dari jumlah slot yang tersedia. Lalu pada poin berikutnya di sini juga disebutkan bahwa ketika nilai load vektornya mulai membesar, berarti kita butuh untuk menambah jumlah slot pada hash table kita. Dan proses semacam ini dikenal dengan istilah resizing. Nah, berarti resizing merupakan upaya atau proses untuk menambah slot dari hash table yang kita miliki. Nah, berikutnya kita akan dihadapkan pada contoh kasus. For example, suppose you have this hash table that is getting pretty full. Nah, bayangkan saja kalau kita memiliki suatu hash table yang mendekati penuh. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Dan ini merupakan kondisi dari hash table kita. Load vektornya adalah 3/4. Artinya, total jumlah slotnya ada 4, dan yang sudah terisi ada 3. You need to resize this hash table. First, you create a new array that's bigger. The rule of thumb is to make an array that is twice the size. Nah, ketika kita menghadapi kondisi semacam ini, berarti kita butuh untuk melakukan resizing terhadap hash table kita. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membentuk array yang ukurannya lebih besar. Dan rule of thumb yang diterapkan di sini adalah kita akan membentuk array yang ukurannya 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini, ukuran array sebelumnya adalah 4. Berarti array baru yang akan dibentuk adalah dengan ukuran 8. Bisa nampak di sini ya, total jumlah slot dari array barunya adalah 8. Now you need to reinsert all those items into this new hash table using the hash function. Nah, setelah array barunya terbentuk, tahapan berikutnya adalah kita akan memasukkan kembali setiap elemen dari hash table kita yang sudah tersimpan sebelumnya pada array yang lama ke dalam array yang baru. Dan proses ini juga akan kembali difasilitasi oleh hash function. This new hash table has a load vector of 3 divided by 8. Much better. Nah, bisa kita lihat di sini ya, hash table yang baru ini memiliki load vector sebesar 3/8. Jumlah itemnya ada 3, dan total jumlah slotnya ada 8. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. With a lower load vector, you will have fewer collisions,
and your table will perform better. A good rule of thumb is resize when your load vector is greater than 0.7. You might be thinking, this resizing business takes a lot of time. And you are right. Resizing is expensive, and you don't want to resize too often. But, average it out, hash table take constant time, even with resizing. Di sini disebutkan bahwa, dengan nilai load vector yang rendah, maka peluang terjadinya collision juga akan semakin kecil, sehingga hash table kita juga akan memiliki performa yang lebih baik. Nah, di sini kita juga dihadapkan pada suatu rule of thumb yang lain, yaitu kita sebaiknya melakukan resizing ketika load vektornya sudah lebih besar dari 0,7. Nah, berarti nilai 0,7 ini merupakan threshold dari load vektor kita. Lalu pada poin berikutnya, mungkin sebagian dari kalian juga bertanya-tanya, proses resizing itu kan juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kalian benar. Proses resizing itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Atau dengan kata lain, prosesnya adalah expensive. Dan di sini kita tidak menginginkan proses resizing yang terlalu sering. Tetapi kalau kita rata-rata, hash table itu akan memiliki running time constant time, bahkan dengan menerapkan resizing sekalipun. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. A good hash function. A good hash function distributes value in the array evenly. And a bad hash function groups value together and produces a lot of collisions. Di sini kita akan mencermati apa yang dimaksud dengan good hash function dan apa yang dimaksud dengan bad hash function. Hash function yang baik atau good hash function akan dapat mendistribusikan nilai secara merata pada array kita. Nah, lebih kurang ilustrasinya seperti ini. Bisa nampak di sini ya, nilainya tersebar secara merata pada array kita. A bad hash function atau hash function yang buruk, ini justru kebalikannya. Hash function yang buruk akan memunculkan banyak sekali collision atau tabrakan, sehingga nilainya akan berkumpul pada beberapa slot saja dari array yang kita miliki. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya. So, what is a good hash function? That's something you will never have to worry about. Old men and women with big beards sit in the dark rooms and worry about that. If you are really curious, look up the shell functions. There is a short description of it in the last chapter. You could use that as your hash function. Nah, di sini mungkin kalian akan mulai bertanya-tanya nih, lalu bagaimana implementasi dari hash function yang baik? Di sini kalian nggak perlu khawatir, karena pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu membuat hash function sendiri. Di dalam bidang computer science sudah terdapat banyak sekali implementasi dari hash function yang bisa kita langsung gunakan. Nah, beberapa di antaranya adalah MD atau Message Digest, dan juga shell function atau SHA function. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini disebutkan bahwa pada halaman ke-93 dari textbook kita, terdapat sejumlah exercises terkait hash table. Dan di sini saya kembali menyarankan kalian untuk mempelajari exercises tersebut. Demikian bagian kedua dari sesi perkuliahan yang membahas bab 5 dari textbook. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang kembali materi yang masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar, dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.